Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mendaftar PPDB tahun 2020. Ada sedikit perbedaan PPDB tahun ini dengan tahun lalu. Tahun lalu PPDB dilakukan dengan semi online, tetapi tahun ini PPDB dilakukan dengan full online atau keseluruhan proses pendaftaran verifikasi dilakukan secara online. Ini dikarenakan kita berada di masa-masa COVID-19 dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Baik, saya akan langsung mulai saja bagaimana caranya untuk mendaftar PPDB tahun 2020. Yang pertama dilakukan adalah adik-adik harus menyiapkan device untuk mendaftar ya. Jadi device yang bisa adik-adik gunakan adalah laptop, komputer, tablet, ataupun HP. Nah, jadi sekarang saya akan menggunakan laptop. Untuk pendaftaran lewat HP nanti tidak akan jauh berbeda caranya dengan menggunakan device laptop ya. Jadi pertama-tama yang harus adik lakukan adalah buka dulu browser. Saya sarankan menggunakan browser Google Chrome ya. Kenapa menggunakan Google Chrome? Karena Google Chrome ini browser yang stabil. Jadi dalam mengakses nanti akan lebih memudahkan kita. Jadi buka dulu Google Chrome. Oke. Selanjutnya adik-adik tinggal mengetik. Ini adalah link demo ya. Ini adalah link demo PPDB tahun ini, tahun 2020. Ini adalah situs demo. Nanti pada saat situs resminya akan di launching atau di share dari provinsi sebelum pendaftaran dimulai, yaitu pendaftaran pertama itu tanggal 15. Jadi sebelum itu linknya yang resmi akan di share. Ini adalah link demo yang digunakan untuk latihan adik-adik nanti untuk mendaftar. Tapi link ini masih belum bisa adik-adik pakai untuk latihan karena data-data adik yang ada di SMP itu belum masuk ke link. Nanti masih proses untuk menginput data-data adik ya. Jadi inilah tampilan awalnya dari link PPDB nantinya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sebelah kiri itu ada jalur pendaftaran untuk SMA, terus yang di tengah-tengah ada SMK, dan yang paling kanan ini adalah jalur SMA dan SMK, itu untuk nilai raport. Karena di nilai raport, jalur nilai ranking nilai raport itu bisa memilih SMA ataupun SMK. Jadi kita hari ini akan membahas semua jalur yang ada di SMA ya. Semua jalur yang ada di SMA kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan bahas jalur zonasi. Oke, sebelum itu saya hampir lupa. Sebelum itu saya ingin mengingatkan adik-adik untuk jadwal PPDB. Nah, jadi seperti ini jadwalnya. Jalur afirmasi, jalur sekolah dengan perjanjian, jalur anak inklusi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur sertifikat prestasi itu dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Juni. Ini tahap pertama. Tahapan kedua itu ada jalur zonasi dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 Juni 2020, dan tahap ketiga adalah jalur ranking nilai raport itu tanggal 29 sampai 30 Juni 2020. Jadi nanti pada saat pendaftaran, bila adik-adik itu gagal di tahap 1, misalnya punya prestasi atau ada KIP, kartu Indonesia Pintar, bisa mendaftar jalur afirmasi, tetapi juga gagal di tahap 1, adik-adik bisa ikut di tahap kedua. Begitupun selanjutnya, kalau misalnya di zonasi tidak lulus, bisa ikut di jalur nilai raport. Ya, seperti itu dia proses pendaftarannya. Oke, kita kembali lagi untuk tutorial pendaftaran online-nya. Kita mulai dari zonasi ya. Klik zonasi. Ketika diklik zonasi, maka akan muncul interface atau gambaran seperti ini. Ya. Ada menu-menu di sini, ada Belanda.
Bagaimana caranya mendaftar? Tinggal klik daftar. Klik daftar. Setelah diklik daftar, akan muncul interface seperti ini. Ini adalah sudah masuk ke pendaftaran online. Nah, untuk tahun lalu, untuk mendaftar adalah menggunakan nomor peserta ujian, tapi untuk tahun ini menggunakan NISN. NISN itu adalah nomor unik siswa nasional. Jadi adik-adik pasti punya, ada di kartu pelajar, ada di rapot biasanya. Itu jumlahnya adalah 10 digit. Yang atas ini merupakan notif proses pendaftaran adik-adik ya. Nanti sambil jalan saya akan jelaskan lebih lanjut. Baik, pertama-tama yang harus adik-adik lakukan yaitu adalah memasukkan NISN yang 10 digit. Jadi saya akan coba memasukkan NISN anak salah satu siswa tahun lalu ini ya. Jadi untuk sekarang adik-adik belum bisa masuk karena datanya belum ada di sistem PPDB. Jadi ini saya pakai NISN siswa tahun lalu. Kita coba ya. Asal sekolahnya adalah dalam negeri bila adik-adik ada di dalam Provinsi Bali. Kalau di luar Provinsi Bali tinggal diklik luar provinsi. Jadi saya akan pakai dalam provinsi. Jenis lulusan reguler kalau adik-adik memang lulus murni dari kelas 1 sampai kelas 3. Untuk paket A dan B dan lain-lainnya ini adalah bila adik-adik itu lulus tapi pernah berhenti sekolah. Jadi kalau paket AB itu adalah lulus tapi pernah berhenti sekolah. Kalau reguler itu lanjut terus dari kelas 1 sampai kelas 3 tanpa berhenti, yaitu reguler ya. Ini yang normal. Kita pakai reguler. Tahun lulus, tentu tahun lulus yang adik-adik yang dipakai adalah 2020. Terus tinggal diketik kode keamanannya. Sesuaikan dengan yang di atas ini ya. 67112. Setelah semua diisi, klik lanjut. Oke, setelah lanjut akan muncul interface seperti ini ya. Nah, notif yang tadi akan berlanjut ke info peserta. Nah, info peserta ini ada biodata adik-adik yang harus diisi. Silahkan diisi, silahkan lihat nama tidak bisa diganti dan tempat lahir juga tidak bisa diganti. Ini dia interface-nya setelah masuk ke info peserta. Nah, untuk alamat ini adalah alamat sesuai dengan kakak adik-adik ya. Sesuai dengan kakak, ini alamatnya kebetulan adalah di Jalan Raya Bunutan, Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar. Nah, kecamatan dan kelurahannya ini belum terisi. Ya, kecamatan dan kelurahannya ini belum terisi. Tetapi biasanya kalau di SMP data adik-adik itu lengkap, maka ini semua sudah terisi secara langsung ya. Berarti ini data yang di SMP belum lengkap. Kalau misalnya belum terisi, tinggal diisi saja. Kecamatan apa? Kalau dari Bunutan, oke, kecamatan ya kita isi Ubud ya. Kecamatannya Ubud. Selanjutnya kelurahannya adalah Kedewatan ya, kalau di Bunutan ya. Koreksi kalau saya salah nanti ya. Untuk RT dan RW, silahkan adik-adik isi. Kalau misalnya ada RT RW, tinggal diisi aja dengan angka. Tapi kalau tidak ada RT dan RW di KK, tinggal isi 0 dan 0 ya. Ingat 0 dan 0. Selanjutnya, untuk zonasi, adik-adik diminta untuk menentukan titik lokasi rumah adik-adik. Nah, lokasi itu otomatis akan langsung muncul di sini sesuai dengan data adik-adik yang di atas ini, yaitu Jalan Raya Bunutan, Ubud, Gianyar ya. Nanti akan langsung terisi. Saran saya adalah nanti kalau misalnya adik-adik itu punya di alamatnya punya nomor rumah, terus ada jalan yang tepat, terus ada nomor rumah, diisi secara lengkap. Biar nanti pin Google Map di sini mengarah langsung ke rumah adik-adik. Jadi untuk mencari lokasi, tinggal diklik cari lokasi ya. Klik saja cari lokasi. Ya, klik cari lokasi. Untuk mempermudah melihat lokasi adik-adik, silahkan diperbesar mapnya. Untuk klik icon yang ada di pojok kanan atas ini, di map ya. Klik. Nah, semua nanti yang menulis alamatnya Banjar Raya Bunutan,
pasti akan pin Google Map-nya ada di Jalan Raya Bunutan. Nah, bagaimana caranya untuk menggeser biar sesuai dengan letaknya di rumah adik? Bagaimana caranya? Oke, misalnya rumah siswa ada di sebelah utara. Ini utara ya. Ini utara. Kalau yang di atas utara, sebelah utara Pratiwi misalnya. Misalnya di sana. Jadi pin ini tinggal adik-adik geser. Taruh di sebelah utara Pratiwi Ubud Bila. Ya, misalnya rumahnya di sana. Maka dari itu kalau jalur zonasi mohon hati-hati dalam meletakkan pin Google Map ini. Map ini ya, karena sangat menentukan sekali jarak adik-adik terhadap sekolah nantinya. Karena pengalaman tahun lalu ada yang dari Bangkyang Sidam kalau saya nggak salah, dia di alamatnya itu diisi Jalan Raya Kliki. Nah, dia dari Bangkyang Sidam. Terus kursornya itu Google Map-nya itu mengarah ke tentu Jalan Raya Kliki. Jaraknya menjadi 3,5 kilo kalau nggak salah untuk sekolah. Nah, padahal jarak rumahnya yang sebenarnya di Bangkyang Sidam itu adalah 1,2 kilo. Seharusnya dia dapat jalur zonasi, akhirnya dia tidak lulus di jalur zonasi karena salah meletakkan pin merah ini. Jadi nanti adik-adik silahkan di mana rumahnya di sana ditaruh pin merah ini ya, agar nanti jarak dari rumah ke sekolah itu sesuai. Dan hati-hati nanti kalau misalnya ada yang mencuri jarak, artinya dia itu rumahnya jauh terus dia mendekatkan pinnya ke sekolah, jarak sekolah, nanti akan kena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan bisa nanti dikeluarkan langsung dari sekolah. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya tidak sesuai, kalau pinnya di arah jalan, nanti dipindahkan saja sesuai dengan letak rumahnya. Anggap saja rumah dari siswa ini adalah di sebelah utara Pratiwi Ubud Bila, maaf. Tinggal ditaruh di atas ini. Oke, kalau sudah benar, diminimize lagi. Caranya adalah dengan kembali lagi mengklik pin di pojok kanan atas ya. Maaf, mengklik icon yang ada di pojok kanan atas. Sudah, kalau koordinat rumahnya sudah tepat, tinggal diisi nomor HP orang tua. Nomor ponsel orang tua ini penting. Kenapa penting? Karena nanti kalau misalnya ada data-data adik yang salah atau keliru, nanti pihak sekolah atau operator sekolah akan menelpon orang tua adik-adik untuk memberitahukan bahwa ada data yang salah dan harus diperbaiki. Jadi nomor HP orang tua ini sangat penting untuk diisi. Ini yang paling penting untuk diisi. Lalu bagaimana kalau orang tua adik-adik tidak punya handphone, tidak punya nomor HP? Gunakan nomor HP adik-adik agar bisa kami hubungin ya. Oke, saya pakai contoh nomor HP yang acak saja ya, 081. Oke. Nomor kartu keluarga diisi, silahkan. Nomor kartu keluarga ada di pojok kanan atas, ada di tengah-tengah di atas ya. Silahkan diisi nomor kartu keluarga sesuai dengan kartu keluarga adik masing-masing ya. Saya pakai sembarang saja dulu. Untuk tanggal kartu keluarga juga diisi, biasanya ada di pojok kanan bawah. Silahkan diisi, saya pakai contoh dulu, pakai 1 Juli ya, 1 Juli 2018. Nanti adik-adik bisa dipilih di sini. Kalau misalnya nomor kartu keluarganya 2017, bisa dipilih di sini ya. Saya pakai 1 Juli 2018 dulu sebagai contoh. Alamat berdasarkan dokumen, jadi alamat adik-adik yang adik-adik input di sini sesuaikan apakah itu berdasarkan KK atau berdasarkan suket domisili.
Saya pakai di sini dulu sebagai contoh, saya pakai kakak dulu ya sebagai contoh. Setelah semuanya dirasa terisi, lalu klik lanjut. Oke, untuk notif selanjutnya adalah unggah berkas. Jadi semua berkas yang adik sudah scan ataupun foto boleh ya, formatnya harus JPG, JPEG, dan PNG. Jadi ini adalah format-format gambar semua yang bisa adik-adik lakukan dengan memfoto saja melalui ponsel adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak ketemu tempat scan, jadi bisa melakukan penyekianan file menggunakan foto handphone atau menggunakan aplikasi scanner yang ada di HP ya. Untuk memudahkan biar tidak menimbulkan kerumunan di tempat scan, nanti bisa menggunakan HP. Yang penting ukurannya itu kurang dari 1 MB atau maksimal 1 MB. Setelah itu jelas untuk dibaca ya. Oke, selanjutnya adalah melakukan upload file. Caranya sesuaikan saja. Yang pertama adalah foto kartu keluarga ya. Di sini dia, tinggal diklik. Setelah itu dicari kartu keluarga. Jadi saya sudah menempatkan semua file saya dalam satu folder, jadi tinggal nanti gampang untuk mengupload ya. Tinggal klik kakak, terus open. Tunggu sampai ada tanda centang. Oke, kalau sudah ada tanda centang berarti filenya sudah terupload. Jadi kalau filenya lebih dari 1 MB, biasanya filenya akan ditolak ya. Oke, lanjut dengan akte kelahiran, diklik. Kita cari akte kelahiran. Nah, centang. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini ada ijazah atau SKL. Jadi adik-adik yang sudah ada pengumuman kelulusan, silahkan untuk meminta SKL ya di sekolah, surat keterangan lulus. Kalau belum ada ijazah bisa menggunakan SKL. Tinggal klik. Setelah itu cari filenya. Ya, ini dia ijazah atau SKL. Oke, sudah ada tanda centang. Lanjut. Foto surat perintah orang tua wali murid bermaterai 6000 asli. Jadi tolong diingat nanti isi materai ya. Kalau misalnya tidak ada materainya, nanti berkas adik-adik bisa ditolak nanti. Oke, diklik. Selanjutnya kita cari surat pernyataan ortu. Ya, ini saya sebagai contoh saja dulu. Oke. Ada centang. Oke, kalau sudah semua di-upload, kita klik lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya adalah pilih sekolah. Ya, sebelum memilih sekolah silahkan dibaca dulu informasi ini. Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah, peminatan dan kompetensi. Ya. Jadi saya akan menjelaskan pilihan sekolah SMA ya. Caranya tinggal klik ini aja, pilih sekolah. Biasanya di sini beberapa ada pilihan sekolah yang direkomendasikan. Kalau misalnya sekolah yang ingin adik pilih tidak ada di sini, ya bisa dicari di sini ya dengan menuliskan kata kunci. Oke, misalnya pilihan pertama adalah Ubud ya. Kita klik Ubud dulu. Ya, jadi dalam memilih sekolah, silahkan digunakan pilihannya secara maksimal. Kalau misalnya bisa memilih 2 sekolah, pilihlah 2 sekolah. Kalau bisa milih 3 sekolah, pilihlah 3 sekolah. Jadi untuk Sunarsi bisa memilih 2 sekolah, maka pilihlah 2 sekolah. Jangan diklik lanjut dulu. Nah, bagaimana caranya menambah sekolah lagi 1? Tinggal tambah saja, pilih sekolah lagi 1. Pilih mau di mana, tinggal dicari aja saja. Di sini sesuai dengan zona adik-adik semua. Jadi misalnya Tegalalang ya, lagi 1 ya, Tegal. Oke, Tegalalang.
Jadi pilihan satunya adalah SMA 1 Ubud, pilihan duanya adalah SMA Negeri 1 Tegalalang. Jarak rumah yang tadi yang kita klik pin merah itu sudah terlihat di bawah sini ya. Jaraknya adalah 3.465 meter atau 3,4 km ya. Kalau yang di Tegalalang dengan jarak rumah dengan SMA Negeri 1 Tegalalang itu adalah 3.986 meter atau 3,9 km. Ya, jadi seperti itu. Nanti akan terlihat di sini. Kalau dinyata sudah, pilihannya sudah sesuai dengan minat, klik lanjut. Untuk notif selanjutnya adalah cek ulang. Ya, jadi adik-adik silahkan cek dulu, ulang lagi. Pilihan sekolah, info peserta, dicek dulu, nomor induk siswa, asal sekolah, data asal sekolah, biodata dicek dulu semua. Terus ada nomor ponsel, orang tua dicek, kartu kakak atau kartu keluarga, silahkan nomornya dicek dulu, semua dicek seluruhan. Dan juga berkas-berkas yang adik upload tadi juga bisa dicek ya dengan mengklik. Oh ya benar, kalau sudah benar kakak, tinggal close. Akte kelahiran dicek, oh ya benar akte kelahiran di close. Begitupun selanjutnya. Nah, dalam sonasi nanti akan dimunculkan peta rumah adik dan bagaimana jarak dari sekolah pilihan adik. Oke, kalau sudah dinyatakan, kalau sudah dirasa benar semua, silahkan dibaca dulu yang di bawah ini, yaitu menyatakan bahwa semua data yang adik sampaikan itu benar. Kalau misalnya ada memalsukan data, siap berhak mendapat sanksi sesuai dengan perundang-undangan undang-undang yang berlaku. Kalau dirasa sudah benar, tinggal diklik setuju ya. Klik setuju, lalu lanjut. Ya, ini adalah tahap terakhir dalam pendaftaran sonasi, yaitu dengan melakukan cetak bukti ajuan pendaftaran. Sebelum adik-adik melakukan cetak bukti pendaftaran, maka pendaftaran tidak bisa ditutup atau diselesaikan. Cetak bukti pendaftar ini nanti biasanya akan dipakai nanti untuk bukti bahwa adik-adik sudah mendaftar. Jadi dicetak dulu atau di-sip dulu ya. Caranya mencetak atau meng-sip tinggal diklik. Setelah diklik akan keluar seperti ini. Pastikan sip as PDF, setelah itu di-sip ya. Lalu adik-adik bisa taruh di mana saja, disesuaikan atau dibuatkan folder juga boleh, disesuaikan lalu diklik sip ya. Save. Oke, kalau sudah di-save, di-cancel. Kalau misalnya mau di-print juga boleh ya. Di-print nanti akan diminta hard copy atau print out dari bukti ajuan pendaftaran. Bisa di-print langsung juga boleh. Oke, kalau sudah mencetak kartu ajuan pendaftaran, baru interface ini bisa ditutup ya. Kalau sudah ditutup, berarti pendaftaran adik selesai sampai di sana. Ya, akan kembali di sini. Oke, itu saja dulu dari pendaftaran sonasi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di grup Telegram. Terima kasih.